Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to MAB Podcast. Ya. Nah, spill the tea. Oke. Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan seorang marsekal. Dan di sini saya tidak sendirian karena di sebelah saya ini ada seorang ahli guru sejarah. Boleh perkenalkan, Mem? Oke, nama saya Bu Fani, Mem Fani ya. Saya di sini juga ngajar sejarah untuk kelas 10 sampai kelas 12. Kelas 12. Oke. Nah, tujuan kita mengadakan podcast kali ini tuh yang pertama bahwa hari ini itu Hari Kebangkitan Nasional. Iya. Ya, jadi kita ibaratnya mengulas kembali Oke. dari masa lampau. Jadi di sini rekan-rekan OSIS sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Wah, ada berapa nih? Banyak. Wah. Sehingga Iya. perlu adanya pengetahuan biar tahu sejarahnya gimana kok adanya tanggal 20 Mei itu memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Oke, langsung saja untuk yang pertama. Pertanyaan, apa makna Hari Kebangkitan Nasional? Oke, mengingat kebangkitan nasional yang kita rayakan di tanggal 20 Mei tahun 2023, di sini kebangkitan nasional itu memang perlu ya dimaknai, khususnya untuk kalian semua bagi para pelajar ya. Apalagi kalian sebagai generasi muda di era digital, ya kan? Ya, Nah, di era digital ini tuh mereka harus bersemangat untuk membangun rasa persatuan dan kesatuan kita dan serta membangun rasa nasionalisme itu. Jadi cinta tanah air. cinta Oke. tanah air, tidak cinta kamu saja. Iya, enggak cinta kamu saja ya. Oke, gitu. Jadi makna Hari Kebangkitan itu ibaratnya melakukan nasionalisme ya, Mem, ya? Iya, betul. Karena para pejuang kita tuh sangat sulit saat mendapatkan kemerdekaan. Jadi setelah mendapatkan pun kita sebagai generasi muda yang tidak berjuang meraih kemerdekaan harus bisa mempertahankan kemerdekaan kita ini tadi. Semangatnya kita harus keluar. Kalau bisa ya mempertahankan, jangan sampai merusak lah, Mem, ya? Betul sekali, betul sekali. Terus lanjut ke pertanyaan yang kedua. Oke. Alasan kenapa Hari Nasional jatuh tanggal 20 Mei? Oke. Kenapa ya? Ada yang tahu di sini? Kalau saya sih sekilas sudah tahu. Oke. Kan materi kelas 11 juga. Oke, betul sekali, ini materi kelas 11. Oke. Kira-kira alasan mengapa sih Hari Kebangkitan Nasional itu jatuh di tanggal 20 Mei? Tuh, ini ada hubungannya dengan organisasi nih. Ya, kira-kira organisasi apa itu? Ini Organisasi? ada keteteran. Iya, organisasi yang pendirinya adalah lulusan kedokteran, yaitu Dr. Sutomo. Nah, organisasi apa itu? Organisasi Budi Utomo gitu ya. Jadi organisasi Budi Utomo itu didirikan tanggal 20 Mei ya. Itu ya, sehingga masyarakat Indonesia itu sepakat bahwa Hari Kebangkitan Nasional itu dilaksanakan tanggal 20 Mei itu tadi. Kenapa? Ya, selain hari itu ya, ternyata organisasi itu tadi, organisasi Budi Utomo itu merupakan cikal bakalnya kebangkitan nasional rakyat Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Oke, ada hubungannya ini. Yang lihat Sumpah Pemuda, ya Ada hubungannya. ada hubungannya ya. Tapi ya, Mem, ya, kalau sepengetahuan saya Budi Utomo ini organisasi pertama kali. Iya. Jadi terdiri dari 3 pendiri ya. Budi Utomo. Nah, duanya saya lupa. Itu. Nah, ada tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh selain Budi Utomo. Memang kebanyakan siswa itu taunya Budi Utomo berarti pendirinya itu namanya Budi Utomo juga bukan. Ya, bukan. Pendirinya itu adalah Dr. Sutomo. Nah, Dr. Sutomo itu sebenarnya bukan nama asli loh. Tuh, Ya. nama samaran. Ya, jadi dulunya itu bukan Dr. Sutomo namanya, nama kecilnya. Ketika beliau ini sekolah di kedokteran, ya itu mulai
diganti namanya menjadi Sutomo itu tadi. Tuh. Oke. Jadi buat teman-teman yang masih belum tahu kenapa tanggal 20 Mei itu diperingati Hari Kebangkitan Nasional, karena pada tanggal 20 Mei pada saat itu ada organisasi Budi Utomo yang membangkitkan nasional jiwa-jiwa nasional masyarakat Indonesia, terutama para pemudanya gitu ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, oke. Bagaimana pengaruh organisasi bagi masyarakat Indonesia? Oke. Bagi masyarakat Indonesia ya. Jadi lahirnya Budi Utomo itu dulu memiliki bidang pendidikan dan budaya serta sosial gitu ya. Jadi Budi Utomo ini sebagai tonggak kebangkitan nasional, organisasi pertama kebangkitan nasional itu tadi ya. Sehingga kalau lahirnya Budi Utomo di bidang pendidikan ini, pada akhirnya hingga saat ini merintis semacam perkembangan pendidikan di Indonesia gitu. Terutama kedokteran. Nah, betul. Terus kalau dulu di bidang sosial ya Budi Utomo itu semacam memberikan bantuan beasiswa bagi siswa-siswa atau para pemuda yang tidak mampu dan ingin bersekolah gitu. Karena dulu tuh kan sekolah aja sulit ya. Sulit sekali. Sekolah gabung duar. Iya, gabung duar. Gitu. Sulit dibanding dengan masa sekarang. Oke. Betul. Selain itu ya Kak ya, organisasi Budi Utomo ini juga menjunjung tinggi nilai nasionalisme bagi bangsa Indonesia. Kembali lagi. Iya, karena memang ini temanya adalah kebangkitan nasional ya, Re ya. Oke. Nah, selain itu juga dulu Kak ya, Indonesia ini kan punya kayak semacam perjuangan. Nah, perjuangannya itu dulu bersifat lokal. Ya. Nah, karena adanya Budi Utomo ini, para pemuda yang berada di berbagai daerah itu disatukan menjadi nasional untuk menyerang para penjajah gitu kan. Jadi masyarakat pada masa dulu itu benar-benar mendukung adanya organisasi Budi Utomo gitu. Jadi ini dapat ditarik kesimpulan. Tarik kesimpulan bahwa yang soal-soal yang muncul di bandingkan pada abad sebelum 20 dan setelah 20 itu. Jadi tengah-tengahnya adanya Budi Utomo itu. Iya, di tengah-tengah adanya Budi Utomo itu tadi. Siapa tahu keluar ya. Oke, spill. Terus ada lagi atau cukup? Oke. Tambahan lagi ya Kak. Jadi Budi Utomo kalau dulu kan karena diterima sama masyarakat, menggabungkan pemuda-pemuda yang ada di berbagai daerah menjadi satu, sehingga Budi Utomo ini nanti cikal bakalnya jadi Sumpah Pemuda, adanya lahirnya peristiwa Sumpah Pemuda itu tadi. Boleh gitu. Ya, boleh kalau kalian. Nah, Sumpah Pemuda ini tadi mendukung masyarakat Indonesia ataupun pemuda-pemuda Indonesia untuk menghargai perbedaan Indonesia, karena di Indonesia itu kan banyak sekali ya keberagamannya ya, kayak dari bahasa, suku, budayanya, agama, ras, itu sangat banyak sekali, dan itu memang perlu kita junjung nasionalisme biar tidak ada rasisme itu tadi. Oke. Benar. Tuh, karena kalau sudah rasisme itu sangat mengacaukan. Betul sekali. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Respon dari kondisi terutama pemuda Indonesia dalam mengabdi pada bangsa. Oke. Ini berkaitan masa sekarang berarti. Oke. Nah, kalau masa sekarang itu kan banyak ya budaya barat ataupun budaya asing yang masuk ke Indonesia. Akulturasi. Nah, betul. Harusnya gitu kita sebagai generasi bangsa Indonesia setidaknya lah kalau mau menerima budaya bangsa asing itu
kita harus mengakulturasi ya. Jadi jangan mengasimilasi. Kalau asimilasi nanti jadi baru dong kebudayaannya ya. Bisa hilang dong kebudayaan kita gitu. Tapi yang diakulturasi itu yang baik saja. Oke, harus iya. Karena memang ada beberapa budaya barat atau budaya asing yang tidak sesuai dengan budayanya Indonesia gitu. Semua pasti berbeda. Betul, dari yang paling kelihatan adalah cara berpakaiannya Ya, cara gitu. Dan kita sebagai generasi muda itu ya harusnya kayak semacam mengembangkan budaya kita, malah memperkenalkan budaya kita ke Ya. luar negeri. Karena ada loh yang pernah saya lihat ya di YouTube. Nah, itu ada salah satu orang Indonesia yang menjadi artis di luar negeri, tetapi dia sering kali beberapa kali momen ya memperkenalkan budaya Indonesia, bisa kayak tari Bali, terus budaya Lebaran di luar negeri kan nggak ada ya, kalau Indonesia adanya Lebaran. Nah itu bentuk nasionalismenya dia sebagai orang Indonesia atau lahir di Indonesia setidaknya, walaupun pindah ke warga negara kan pernah menjadi bagiannya Indonesia gitu. Itu keren itu. Jadi kalian sebagai generasi muda harusnya seperti itu, memperkenalkan lah budaya gitu, budaya kita kepada orang luar. Jangan sampai orang luar itu mengambil. Itu kan banyak kasusnya. Iya, betul sekali Kal. Tapi apakah di negara Indonesia ini sudah budayanya itu sudah semua diakui oleh UNICEF atau masih belum? Ada beberapa yang belum memang. Ya, tapi sudah beberapa budaya itu diakui. Ya, kayak batik, reog, nah itu kan sudah diakui itu gitu ya. Ya. Dan selain itu ya Kal, kita harus apalagi kondisi pemuda saat ini ya. Wah, pemuda milenial ya seperti kamu dan teman-teman. Nah, itu harus saling menghargai itu perbedaan. Apalagi perbedaan bahasa budayanya. Tuh. Ini enak ya, sekolahnya Islam semua ya. Saya dulu itu sekolah di satu kelas ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada itu. Malah lebih enak gitu. Dan di situ kita harus saling menghormati, menghargai, toleransi intinya. Betul. Betul sekali, itu kita harus mencerminkan semangat toleransi dan nasionalisme ya. Ya. Harusnya ya, betul sekali. Tapi nyatanya sesuai yang dilihat saja. Ya, kita lihat kondisi pemuda Indonesia saat ini ya. Ya, kalian sendiri juga bisa menilainya. Oke. Tuh gitu ya. Oke. Tak terasa. Iya. Pertanyaan sudah mau habis. Cepet banget sih kayak. Iya. Ini mau nambah lagi atau apa bahas apa ya? Tapi kalau menurut Mem, pandangan pemuda sekarang itu dikasih pesan dan kesan dengan pemuda yang dulu itu gimana? Oke. Kalau keinginan saya ya, harapan saya sebagai ya guru sejarah juga, sebagai guru yang ada di sini ya, saya tuh kepengen bahwa nanti para pemuda milenial di era digital ini tuh meningkatkan literasi. Karena saya merasa itu ya kayak sudah ada tertulis itu tapi tidak mau membaca gitu. Jadi kayak ada keterangan tetapi tidak mau membaca gitu. Alasannya malu bertanya sesat di jalan. Nah, itu ya, itu yang pertama ya. Literasi itu ya, tolong dicatat. Oke, yang kedua itu adalah terbuka dalam menerima berbagai pemikiran dan pengalaman baru. Jadi gini Kak, ketika kita berada di luar ya Kak ya, itu kita kan nggak hidup sendiri ya. Nah, setiap manusia itu kan punya pemikirannya masing-masing. Nah, kita tuh nggak boleh ego dengan pemikiran kita. Jadi kita tuh kalau menurut saya tuh harus meminta saran. Nah, ataupun kalau dikasih sharing betul. Kalaupun kita dikasih saran ya kita juga gitu. Iya. Ini ya kalau saya salah ya, iya saya minta maaf gitu biasanya gitu. Tuh ya. Terus pengalaman baru. Kalau saya sih kepinginnya nanti
anak-anak itu harus keluar dari zona nyamannya. Nah, gitu. Kayak saya dulu, oh saya lulusan SMK, ternyata saya bisa kuliah. Nah, jadi nggak menutup kemungkinan, Rek, gitu. Dan kuliahnya tuh jomplang banget ya ceritanya ya. Ya sama SMK saya gitu. Tuh, jadi harus menerima pengalaman baru. Nggak usah takut sebelum mencoba gitu. Tuh ya. Nah, terus ada lagi, Kal. 4 ini. Oh iya, ini yang keberapa ini? Keempat. Oh, yang keempat, iya. Nah, kalau berkontribusi memajukan Indonesia dengan menjadi relawan. Contoh ketika ada yang mengalami musibah, ada beberapa para pemuda saya lihat itu sudah menyalurkan bantuannya, menjadi relawan kayak gitu. Terus selain itu juga kita sebagai generasi muda itu harus mendukung produk lokal Indonesia. Masih belum nampak. Iya, betul sekali. Belum semuanya masyarakat Indonesia. Sebenarnya bukan hanya para pemuda ya, tetapi juga semua orang ya masih belum sepenuhnya ada jiwa nasionalis. Ya, betul itu. Jadi kesimpulannya untuk pemuda zaman sekarang ini ada 5. Ingat ini lupa. Iya. Pertama literasi. Tapi ngomong-ngomong literasi sekolah kita. Iya. Kenapa? Ya rezekinya berarti. Iya, rezeki. Sekolah literasi Sidoarjo ya men ya. Tahun 2023 nggak maksudnya? 2023. Iya, baru kok ya. Jadi tepuk tangan buat MA. Ya, sudah menjadi sekolah literasi. Juga mendukung. Keren kan? Iya, harapannya kan juga terwujud. Betul sekali. Jadi yang saya ingat cuma literasi itu saja. Gimana dong ini? Oke. Jadi banyak sekali Kal sebenarnya harapan-harapan saya bagi para pemuda milenial itu. Karena saya merasa tuh kayak saya takut padahal belum mencoba ya, tapi sudah takut duluan. Nah, itu. Tapi wajar. Ini adalah iya. Wajar, ketakutan itu wajar, tapi kalau berlebihan juga nggak baik. Nanti jadinya kita pesimis dengan usaha kita, dengan kemampuan kita sendiri. Padahal kamu belum tahu kemampuanmu tuh bisa jadi yang di luar nalar. Iya, betul sekali. Tuh, jadi nggak pede dengan kemampuannya. Nggak pede. Siapa nih yang nggak pede nih? Ya sebelum ditutup buat pemirsa yang masih kepo dengan tentang apa saja yang diperingati, boleh tulis komentar di bawah. Nanti kalau bisa ya DM IG-nya OSIS atau IG-nya MAB tentang seputar sejarah. Boleh langsung ke nomor WA atau ya, WA-nya di bawah ini ya. Oke, langsung saja. Sebelum saya akhiri, terima kasih kepada Mbak Fani ini selaku guru sejarah saya. Sudah saling sharing menyaring, tapi saya enggak sharing. Ya, enggak apa-apa. Karena kurangnya pengetahuan. Saling belajar saling belajar. Dan terima kasih buat pemirsa yang sudah menyaksikan. Jika saya dan Memfani punya salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.